Selamat pagi semuanya. Pagi. Seperti biasa, sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, mari kita berdoa ya. Baik, Pak. Oke, dipimpin dari yang paling belakang biasa. Mas, kacamata. Abi, kita doa, Bi. Ya, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, langsung baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, mata kuliah hari ini adalah pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan jasa ya. Iya. Mulai membuat dari jurnal, buku besar, hingga merancang Saldo. Oke, pada pertemuan pertama kita telah membahas mengenai pengertian akuntansi. Ada yang masih ingat pengertian akuntansi? Apa akuntansi? Mencatat. Masih lupa. Urutannya yang lupa, Pak. Apa? Ada yang masih ingat? Akuntansi suatu proses mencatat, mengidentifikasi, Mengidentifikasi, mengolah apa? data. Mengolah data. Oke, pada pertemuan satu kita membahas akuntansi menurut AAA ya, American Associated Akuntansi. Accounting Amerika Associated. Jadi pengertiannya menurut AAA adalah apa? Proses. Jadi ada suatu proses Pengidentifikasian. mengidentifikasi. Pertama adalah mengidentifikasi, kemudian selanjutnya setelah kita identifikasi mengukur. Ya, mengukur ini dalam artian berarti ada nilai rupiahnya yang harus kita catat. Setelah kita ukur, Ada kita laporkan. Mengidentifikasi, mengukur, kemudian melaporkan Nah, apa yang kita identifikasi, kita ukur, yang kita laporkan? data. Transaksi. Informasi, ya. Apa tadi? Mengidentifikasi, Mengukur, melaporkan informasi ekonomi, ya, untuk memungkinkan diambil suatu keputusan yang tegas dan jelas bagi pemakai informasi. Nah, di sini pemakai informasinya siapa? Masih ingat? Perusahaan. Jadi kita bagi dua, internal dan eksternal. Internal adalah Dari dalam. yang ada di dalam perusahaan. Contohnya siapa? Manajer, pemilik perusahaan, karyawan ya. Kalau eksternal Di luar perusahaan. di luar. Contohnya pihak bank, terus apa? Supplier, distributor. Jadi informasi yang memakai informasi keuangan adalah pihak internal dan eksternal. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Di sini transaksi atau informasi ekonomi adalah suatu perubahan yang menyangkut ketiga unsur persamaan akuntansi. Apa persamaan akuntansi? Aktiva, Utang dan utang, modal. dan modal. Di sini rumusnya adalah catat Utang tambah modal. utang plus modal. Bisa nggak pakai utang? Enggak. Hah? Bisa. Pakai siapa nggak bisa? Bisa. Bisa Pakai ya. orang modal. Kalau keuangan kalian cukup, nggak perlu berhutang, maka utangnya nggak perlu. Ada nggak di sini yang nggak berhutang? Kalian ada nggak yang nggak berhutang? Hah? Hah? Masa mahasiswa masih udah punya hutang? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Udah punya hutang semua? Lalu pinjaman online? Udah enggak, Pak. Nggak boleh, Pak. Jadi kalau nggak perlu berhutang, nggak usah berhutang ya. Iya. Jadi berhutang bila diperlukan. Biasanya orang yang berhutang itu yang punya duit atau nggak punya duit? Nggak punya. Hah? Salah, orang yang berhutang itu pasti harus Punya punya duit. Buat bayar Jadi ya. kalau kalian nggak punya duit kemudian berhutang, dipastikan nggak bakalan bisa bayar hutang. Jadi kalau kalian punya duit, kalian punya pilihan kan saat beli barang mau hutang apa cash ya. Nah itu karena kalian punya uang, ya kan? Saya bayar utang aja.
duitnya saya simpan, berarti dia harus punya Duit. uang. Jadi jangan sekali-sekali berhutang kalau kalian nggak punya tabungan. Uang. Oke, selanjutnya di sini contoh-contoh bukti transaksi ya, ada faktur penjualan. Kemudian di bawahnya ada cek, kwitansi, voucher. Voucher ini apa? Voucher jurnal apa? Jadi kalau tadi transaksi kan kwitansi, apalagi itu faktur penjualan itu kan ada buktinya ya, ada hitam di atas putih ya. Nah kalau voucher jurnal ini adalah transaksi yang kita lakukan, nggak ada bukti kayak tadi penjualan, kwitansi itu nggak ada. Jadi secara internal ya kalian melakukan jurnal. Nah, itu buktinya adalah kita buat bukti sendiri, namanya voucher jurnal. Ini bukti kas keluar ya. Nah, siklus akuntansi. Maka selanjutnya kita akan bicarakan siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini yang tadi kita sebut adalah prosesnya akuntansi ya. Iya. Siklus Akuntansi. Oke, ini flowchart-nya. Pada pertemuan ini kita hanya membahas sampai dengan buku besar. Jadi hanya dokumen transaksi, kemudian kita jurnal, kemudian Buku besar. kemudian kita buat Neraca saldo. Oke, supaya lebih paham kita langsung transaksi ya, nanti langsung praktek. Ini adalah bentuk-bentuk rekening. Rekening. Yang pertama adalah T paling sederhana, ada debit dan kredit. Kemudian ini yang dua kolom, debit kreditnya ada sendiri-sendiri ya. Iya. Kemudian 3 kolom. Nah yang paling sering kalian gunakan yang mana? Yang kedua. Yang Dua kedua? satu. Dua. Kedua. Kalau saya biasanya pakai yang Satu. kedua. Jadi nanti tergantung kalian ya mau pakai yang mana. Yang penting akuntansi apa? Harus konsisten. Kalau pakai nomor 2 harus pakai nomor 2 dulu. Nggak boleh ganti-ganti ya. Iya. Kemudian ini adalah Penggolongan rekening. penggolongan rekening. Jadi identifikasi tadi yang pertama proses akuntansi adalah identifikasi. Nah identifikasi ini kita identifikasi ke dalam 5 akun utama ya. Jadi yang belum bisa menjurnal, yang sebelumnya tidak berlatar belakang akuntansi ya. Nah jadi perlu dihafalkan 5 rekening utama. Jadi saat kita mengidentifikasi itu kita masukkan ke dalam 5 akun utama. Yang pertama adalah aktiva. Aktiva dibagi 2 yaitu Lancar sama tetap. lancar dan tetap. Lancar terdiri dari kas, piutang, Cadangan. apalagi CKP. persediaan, kas, piutang, persediaan kan. Kemudian ada juga perlengkapan biasanya. Kalau perlengkapan itu habis dipakai biasanya ya. Nah, kemudian aktiva tetap gedung, kendaraan ya. Itu adalah golongan akun yang pertama, aktiva. Kemudian hutang. Hutang dibagi berapa? Sama ya. Jangka panjang dan jangka Pendek. Jangka pendek artinya Yang di bawah 1 tahun. iya, jangka pendek adalah di bawah 1 tahun. Jangka panjang biasanya di atas 1 tahun. Kemudian akun yang ketiga adalah Modal. modal adalah berarti pemilik perusahaan menyetor modal ya. Yang keempat adalah private apa? Pengambilan pribadi. Ya. Pengambilan uang oleh Para pemilik. pemilik. Nah, jadi kalau pemilik modal ngambil uang perusahaan itu dibukukan dulu di namanya private ya. Private ini nanti ditutup ke Laporan. mengurangi modal. modal. Jadi kalau masih di private itu belum mengurangi modal, nanti private-nya ditutup baru dia akan mengurangi modal. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan dan yang terakhir adalah biaya. Dari 5-6 akun ini ada akun neraca dan ada akun Rugi. Yang neraca adalah Akun aktiva utang modal.
aktiva, utang dan modal. Akun laba rugi, Pendapatan pendapatan juga. dan biaya. Apa perbedaan akun neraca dan laba rugi? Akun laba. Apa? Akun neraca pasti munculnya di neraca ya, laba rugi muncul di laba rugi. Kemudian yang kedua adalah akun laba rugi Menentukan setiap pakai periode pasti kita tuh tutup ya, makanya dia tidak muncul di neraca. Akun laba rugi sudah kita selisihkan, nanti yang nongol di neraca apa? Laba atau rugi. Nah itu yang pendapatan dan penjualan kita selisihkan, kita ringkas ke dalam akun laba rugi. Oke, ini rumusnya aktiva. Kalau bertambah dia di sisi debit, kalau berkurang di sisi kredit, saldo normal adalah debit. Nah, jadi kalau kalian belum hafal, kalian harus berpatokan pada rumus ini. Utang bertambah, kredit, kredit bertambah, kredit berkurang, debit, debit. Saldo normalnya kredit, dan seterusnya ya. Biaya juga kalau bertambah debit, debit ya. Kita lihatnya dari posisi akunnya. Biaya bertambah berarti Debit. berkurang kredit, saldo normalnya jadi Debit. debit. Oke, ini aturan mainnya. Jadi ini harus, yang belum paham, pertama harus menghafal rumus ini ya. Kemudian di sini bentuk-bentuknya jurnal. Ini bentuk jurnal ya. Kemudian ini adalah latihan. Oke, coba kita latihan. Misalnya ini kita masukkan ke dalam Excel ya. Nah, jurnal. Nah, ini ada daftar jurnal ya. Mana tadi transaksi? Nah, coba transaksi pertama, menerima kas dari rekening pribadi. Nah, ini kita identifikasi dulu. ya, Menerima kas berarti penerimaan, kas, kita menerima uang ya. Nah, kasnya itu bertambah atau berkurang? Nah, tadi di 6 akun utama kas ada nggak? nggak ada, Nggak ada kan? Nah, kita identifikasi kas termasuk aktiva, aktiva. Oke, ini kas termasuk aktiva, Kemudian yang kedua apa? Identifikasi. beban, biaya, air, listrik, Oh, biaya. masih yang awal, Modal ya. Jadi di situ yang akun pertama kas, yang kedua adalah modal. Nah, setelah kalian tahu, maka kalian lihat lagi rumusnya. Nah, di sini tadi kas termasuk bertambah, kas bertambah. Kas itu kalau dalam 5 akun tadi termasuk aktiva. Di situ lihat aktiva bertambah berarti di sisi debit. Berarti kita sudah dapat aktiva kas bertambah di sisi debit. Tinggal otomatis lawannya adalah kredit kan. Nah, kredit itu pasti modal. Tadi modal bertambah berkurang. tambah, Nah, di situ dilihat modal mana? itu ketiga, Modal ketiga, modal bertambah di sisi Kredit. kredit. Maka kita jurnalnya adalah kas pada modal, di sini kita. Nah, ini adalah bentuk jurnal ya. Contohnya kita insert di sini misalnya buat latihan. Oke. Tadi posisi debit adalah kas ya. Oke. Tanggalnya, kenapa kita isi tanggal? Tanggal tadi tanggal 10 bulan 2. Kita ketik di sini. Di sini adalah tanggal 10 bulannya 12. Debitnya apa tadi? Kas. Kas. Kemudian kreditnya adalah modal, ya. Kemudian kita atur ini ya. Modal kredit berarti dia harus menjawab ke kanan ya. Nominalnya berapa? 30.
30 juta. 23. Selanjutnya 30, 23. Oke, kas 30 juta, modal 30 juta. Oke, kemudian transaksi yang kedua, membayar Biaya air listrik. biaya air. air. Oke, identifikasi yang pertama berarti ada apa? Biaya. Biaya. Kemudian biaya tersebut dibayar pakai Kas. jadi ada biaya, ada Kas. kas. Kemudian kita lihat lagi rumusnya. Ya, ini untuk yang belum paham ya. Rumusnya. Tadi biaya berkurang atau bertambah? Bertambah. Maka kita cari biaya bertambah. Debit. Paling bawah. Berarti posisinya di debit. Jadi biaya debitnya adalah biaya. Kemudian tadi kita bayar pakai kas. Kasnya masuk kan? Aktiva ya. Kasnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Kasnya kita ambil, kita buat bayar, maka otomatis berkurang. Aktiva berkurang, posisi kredit. Oke, maka kita masukkan jurnal nominalnya berapa ini? 615. 605. Ya, kita masukkan di sini. Tanggalnya berapa? Lupa. 10. Tanggal 10 juga, maka di sini 10 bulan 12. Biaya apa tadi? Biaya air, Listrik. listrik, dan telepon. Kredit adalah kas. Kemudian kita atur ya. Kredit selalu kita pastikan Ke kanan. masuk kanan sedikit ya. Nominalnya adalah 615. Oke, selanjutnya transaksi ketiga. Siapa yang mau mencoba? Ayo, buat yang belum bisa, harus berani. Siapa yang mau coba? Mana tadi? Mas, belum bisa. Ayo maju. Jadi membeli kendaraan, ya. Berarti kendaraan termasuk Kendaraan termasuk Aktiva. Aktiva. Aktivanya bertambah kan? Bertambah. Bertambah. Jadi Debit. akun utama kendaraan masuk Aktiva bertambah. Tambah. Bertambah Aktiva di sisi Debit. debit. Kemudian yang kedua dibayar tunai. Berarti pakai kas. Kas termasuk Aktiva. Aktiva. Kasnya berkurang bertambah? Berkurang karena belum kita bayar. Ya. Aktiva berkurang berarti Kredit. kredit. Kemudian yang ketiga adalah Utang. sisanya dengan besok bayar. Berarti kalau belum bayar kita sebut Utang. Utangnya bertambah berkurang? Bertambah. Utang bertambah di sisi Debit. Nah, kita lihat rumusnya. Debit. Tadi yang pertama Kredit, ya. kendaraan termasuk Aktiva bertambah di sisi Berarti kendaraan. debit. Kemudian yang kedua kas Utang. Aktiva berkurang di sisi kredit ya. Utang bertambah di sisi kredit. Berarti ada satu akun debit dan dua akun kredit. Oke, coba menjurnal. Mas. Yang belum bisa Mas? Ya, silakan. Ayo. Hah? Ya, siapa aja ayo. Oke, coba. Berarti aktivanya berapa? Aktivanya. Aktivanya 36 juta, dibayar cash 9 juta. Oke, silakan. Di sini ya. Isi tanggal, bulan, 11 April. April. dilihat lagi transaksinya. Tanggal 11 bulan Mula. Oke, tadi yang pertama debit. April mulu gua. Debit kendaraan aktif ya. Oke. Kas.
saja. Berarti yang ketiga hutang. Boleh. Maju. Ada. Aku besok bayar ada ya? Gak ada. Adanya Hutang. Oke. Itu di format dulu. Tiga-tiganya langsung di solve. Ya, satu-satu. Kendaraan kes hutang bisa. Nah. Geser kanan dikit. Oke, bawahnya hutang juga. Kendaraan nominalnya berapa tadi? 36 Juta. 36, 33. Cashnya 9 juta. 33. Nah, bawahnya berarti sama dengan udah gitu. Oke. Asik. Benar, 36. Udah, benar. Oke, berarti sudah balance ya. Oke, terima kasih. Mas, siapa? Habis. Oke, jadi kendaraan ada debit 36 juta, cash 9 juta. Oke, jadi benar nggak? Betul. Kurang tepat ya. Ingat prinsip akuntansinya yang pertama kan harus Aktifan dulu. konsisten. Dilihat di atas tulisan cashnya di mana? Di atas harusnya. Nah, yang bawah pakai cash bahasa Iya. Inggris ya. SMK Inggris Pak. Jadi saat kalian mau jurnal, kalian harus lihat yang sebelumnya kan harus konsisten. Kalau di atas pakai kas tulisannya, maka kalian harus mengikuti yang di atas itu pakai kas. Jangan diubah pakai cash ya. Berarti ini kita ganti kas. Oke, karena itulah kalau tulisan kan kita sering salah ya, sering beda-beda ya. Maka di sini ada yang namanya nomor akun. Dipastikan kalau pakai angka maka nggak akan salah kan. Nah di sini ada nomor akun. Oke, selanjutnya kalian akan berlatih ya menjurnal. Ini kita hapus ya. Setelah menjurnal, tahap selanjutnya adalah membuat buku besar. Dari buku besar kita buat Nah, kita buat peracasan. Oke, perhatikan cara membuat buku besar ya. Ini sudah ada contoh akun ya. Ada kas, kemudian nomor rekening ya. Perhatikan. Ini yang gampang, kita klik pojok kanan, kemudian klik kanan, copy. Kemudian kita pindahkan Sheet 2. sheet 2 ya. Pasta. Oke, yes. Nah, kelihatan? Kelihatan. Kurang ya? Oke, ini adalah cara cepat menggunakan Excel. Buku besar berarti kita mengelompokkan Ke dalam akun yang sama. Caranya gimana di Excel? Ini kita sort. Perhatikan, kemudian data, kemudian sort ya. Ini kalau nomor rekening ada di E ya. Sort by kolom E ya. Oke. Maka akun yang sejenis kas akan terkelompokkan ya. Sampai sini batasnya kan. Nah, akun yang sejenis ini akan kita pindahkan ke dalam buku besar seperti ini ya. Kas nomor akunnya satu-satu kita kelompokkan. Yang debit masuk debit, yang kredit masuk kredit ya. Di sini ini debit, maka kita copy angkanya ya. Debit. Sampai sini kan? Ada lagi? Nggak ada. Itu kita pindahkan. Di sisi debit, kemudian di sisi kredit ya. Kemudian kita total. Debitnya ada 90 juta, kreditnya ada 60 juta. Maka yang masih ada saldonya adalah di sisi debit. 30 juta diperoleh dari 90 juta dikurangi 60 juta. Maka saldo akun buku besar ada 30 juta. Kemudian diteruskan sampai 111 pas sudah selesai, kemudian 1 2 1 ya.
yang sudah kita pindahkan biasanya dikasih tanda ya. Ini misalnya sudah kita pindahkan sampai sini kan, kita kasih warna. Ini berarti sudah kita pindahkan ke dalam bentuk besar. Kemudian akun selanjutnya 1121 yaitu piutang dan dagang. Nah ini kasus konsisten nih, tulisannya beda ya. Karena itu tulisan bisa apa? Berbeda. Makanya yang kita jadi patokan adalah nomor akun. Tulisannya salah, nomor akunnya nggak akan salah ya. Nah ini kita kelompokkan, kemudian kita pindahkan 1121. Ada berapa transaksi? 1, 2, 3, 4, 5. Kita pindahkan di sisi debit, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita jumlah 46, ini 4, 3. Maka akun saldonya ada di yang paling besar ya. 46 dikurangi 43, 2.501. Dari buku besar kita buat neraca saldo. Neraca saldo tinggal kita ambil saldonya. Kas. Saldonya berapa? 30 juta sisi debit. Kita pindahkan neraca saldo kas posisi debit dan seterusnya ya. Buku besar piutang usaha saldonya 2.500 di sisi debit. Piutang usaha di sisi debit. Oke, ini contohnya kalian mengerjakan dari jurnal buku besar neraca saldo. Selanjutnya kalian akan berlatih ya. Silakan dikerjakan. Ada latihannya nanti ya di selanjutnya. Modul praktek nanti saya berikan soal-soalnya. Soalnya hampir sama dengan ini ya, dikerjakannya. Ini jurnalnya mana jurnalnya? Ya. Nah, jadi ada yang harus dikerjakan nomor akun. Nomor akun biasanya nanti sudah ada di soal ya. Itu sudah nomor akun itu sudah baku ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Sudah cukup jelas? Jelas. Oke, selanjutnya kalian akan mengerjakan contoh soal ya. Nanti kita akan kerjakan satu ya. Kalian kerjakan, minggu depan akan kita bahas apa yang kalian kerjakan. Oke, cukup sekian dari saya. Kita ketemu minggu depan. Selamat pagi. Pagi.